Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita buat yel-yel dulu ya, oke ya? Ya, dimulai dulu. Belajar kimia. Siapa takut? Ulangi. 1, 2, 3. Belajar kimia. Siapa takut? Ya, doa nanti dipimpin oleh anak kita, Andrio. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya, selanjutnya ini absen. Andrio, Ajwa, Desi. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang materi kimia dengan materi sel elektrolisis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel Volta ya. Sekarang kita masuk ke sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis itu sebenarnya kebalikan dari sel Volta. Jadi sebelum kita masuk selanjutnya, kita harus tahu dulu apa pengertian ataupun definisi dari sel elektrolisis. Jadi elektrolisis itu adalah proses penguraian suatu larutan elektrolit ya oleh arus listrik. Ya, jadi ini sel elektrolisis itu berbeda dengan sel Volta. Kalau sel Volta itu bahwa dia energi kimianya diubah menjadi energi listrik. Jadi kalau kebalikannya dari sel elektrolisis itu adalah sebaliknya. Di sel elektrolisis ini ada perbedaannya di antara mungkin anodenya, katodenya, kemudian dari sumber arusnya, ya sumber arusnya itu dari mana, ataukah dari energi listrik ataupun dari energi kimia, ya jadi pengubahannya. Kemudian masuk kita ke sel elektrolisis. Ya, jadi sel elektrolisis ini tersusun ada beberapa ya komposisi ya, yaitu yang pertama adalah wadah. Jadi ada wadahnya, ada elektrolit. Ya, sumber elektrolit itu adalah elektrode. Elektrode itu bisa dari anode dan katode. Jadi sel elektrolisis itu memiliki anode dan katode. Kemudian yang keempat adalah sumber arus arahnya. Ya, seperti tadi pada elektrolisis bahwa arus listrik digunakan untuk memacu berlangsungnya reaksi yang tidak spontan. Jadi di sini pada sel elektrolisis itu reaksinya berlangsung secara tidak spontan. Kalau sebelumnya di pembelajaran sel Volta bahwa reaksinya itu berlangsung secara spontan, tergantung dari katodenya dan anodenya ya, kutub positif ataupun kutub negatif. Kemudian pada elektrolisis bahwa energi listrik itu diubah menjadi energi kimia ya. Kemudian pada sel elektrolisis reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit ya. Jadi kalau pada sel elektrolisis itu dialirkan melalui zat yang namanya larutan elektrolit. Di sini ada hubungan Faraday ya. Jadi ada hubungan Faraday dengan Coulomb ya, perhatikan ya. Lambang untuk Faraday itu sama dengan F ya. F sama dengan ini adalah menyatakan muatan ya. Kemudian itu pada 90.500. Jadi hubungan Faraday dengan Coulomb ya. Bagaimana hubungan Faraday dengan ampere ya ataupun detik, bisa kita lihat rumusnya, yaitu Q sama dengan V sama dengan E kali I kali T per 90.500 atau sama dengan E dikali F ya, seperti itu. Nanti Umi contohkan bagaimana contoh soal dan kemudian kita membahasnya ya. Tadi udah kita bahas tentang Faraday 1, sekarang kita masuk ke Faraday 2 ya. Jadi Faraday 2 ini hampir sama dengan Faraday 1, cuma pembahasannya di sini adalah bahwa menggunakan larutan 2 atau lebih seperti itu. Jadi kalau pada hukum Faraday 2 itu pada larutan elektrolisisnya dipakai bila ada 2 atau lebih larutan elektrolisis yang digunakan secara bersamaan, baik kuatnya atau waktu yang sama ya, itu ditentukan dalam hukum Faraday kedua ya. Jadi nanti bisa kita tentukan bagaimana berat endapan pada masing-masing kutub katode. Jadi bisa kita rumuskan ya
dengan menentukan jumlah atau berat endapan. Ya, di sini sudah ada tertera. Sudah kami sampaikan materi pembelajaran